Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video yang kemarin. Untuk video kali ini adalah analisis untuk bagian desain. Kalau di PDF ini nomor 7 ini. Nah, sekarang kita bagian desain elemen struktur. Jadi yang pertama kita pada bagian tulangan longitudinal utama ini. Untuk proses desain, langkah pertama adalah dengan memilih peraturan yang digunakan untuk mendesain penampang SNI terbaru. Kalau di SAP ICI 318 pada SAP yang versi Bapak, kalau yang versi saya mungkin agak beda sepertinya. Nah, kalau pada SAP versi saya ini mengacunya ICI juga, cuman bukan yang 14, yang 05 atau IBC 2003. IBC 2003 sama yang pas masukin spektrum gempa itu ngacunya ke situ ke IBC 2003. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan combo yang udah dibuat ke struktur. Nah, ini sudah apa namanya? Coba tadi saya coba-coba dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita memasukkan combo, kita select semua combo yang udah dibuat, kita add masuk ke sebelah kanan ini, kemudian eh, ininya tuh awalnya checklist kita hilangkan, kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke hmm, ke menu run. Kita run dulu, kita cek kekuatan strukturnya. Kita pilih yang ini. Nah, tunggu sebentar, agak loading. Nah, setelah itu kita bisa pilih start design atau check of struktur. Kita klik saja. Nge-lag ini laptopnya. Nah, ini hasil daripada eh, cek struktur yang barusan. Di sini menunjukkan warna merah. Warna merah itu berarti penampang kita itu kurang kuat. Artinya kita perlu membesarkan dimensi penampang atau tidak membesarkan dimensi penulangan. Kita bisa lihat rasio kapasitasnya. Misalkan kita lihat yang bagian kolom ini. Nah, ini kita displaynya pada menu longitudinal reinforcing. Jadi tulangan longitudinal. Nah, rasio-rasio ini tuh maksudnya 12, sekian itu adalah luas yang dibutuhkan, luas 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 besi yang dibutuhkan untuk menahan beban yang bekerja pada bangunan. Seperti yang ditunjukkan di PDF. Nah, setelah di-run dan dicek strukturnya, ada yang merah. Kemudian kita bisa lihat overstressnya pada bagian mana. Saya contohkan misalkan pada kolom yang ini, kita klik dulu kolomnya, klik kanan. Nah, di sini ada summary, kita klik. Nah, kita pilih ke bagian bawah.
Nah, di sini tertulis overstress, shear stress due to shear force and torsion together exert maximum load. Berarti jadi pada torsi ini nggak kuat gitu dan pada geser. Jadi harus diperbanyak. Nah, untuk desain daripada tulangan perlu itu sendiri, kita bisa lihat di rumus. Rumusnya itu adalah kita kembali dulu ke SAP. Misalkan kita ini tuh eh, karena apa namanya tuh karena tulisannya tumpang tindih ya. Tidak tahu kenapa. Kita misalkan ini EQ, kita pada EQ. Nah, kita klik di sini nih, klik kanan. Nah, ini kan rasionya tuh muncul. Jadi longitudinal reinforce, tulangan longitudinal. Jadi ini kebutuhannya tuh 11,250 cm persegi karena ini kan satunya cm persegi. Nah, ini yang paling tingginya segitu. Kita coba cek yang lain. 12,5. Ini juga sama. Atau tidak, kita coba dulu apa namanya? Eh, kita pilih dulu inilah. Select. Bisa juga misalkan kita pengen tahu kebutuhan tulangan pada balok dimensi sekian. Nah, kan kita sudah bikin frame yang sudah kita bikin itu ada beberapa frame seperti B3060, B2550 dan B2560. Tulangan pada balok 3060 kita klik B3060 ini. Ini otomatis keselect semua yang frame B3060 kita klik kanan. Kita show selection only, jadi dimunculkan yang diselect saja. Kita klik, nah ini muncul. Kemudian balik lagi. Nah, kita cek nih. Ini tuh apa tulisannya tumpang tindih ya. Ya, kita bisa cek di klik kanan. Nah, ini 18 cm persegi kebutuhannya tuh. Nah, ini berapa? Kita cek. Nah, ini sama. Kita asumsikan yang paling tingginya itu 18. Ini kalau di modul, jadi kita tuh harus harus apa namanya? Mencari rasio paling tinggi kebutuhannya itu. Kita asumsikan aja 18 karena ini apa namanya tuh tulisannya tumpang tindih jadi nggak jelas kebacanya. Misalkan kita asumsikan tadi 18 cm persegi kebutuhannya itu. Nah, kita coba ke PDF. Nah, panduan di PDF kita bisa lihat cari nilai terbesar yang dihasilkan. Nah, kalau yang di PDF itu kan 12,435 cm persegi untuk tumpuan kanan balok yang diberi lingkaran merah. Nah, ini yang ini. Nah, rumus AS minimum atau area steel. AS itu untuk steel luas-luas apa namanya tuh penampang penulangannya itu luas luas minimumnya itu eh, sama dengan akar daripada FC prime dibagi 4 dikali FY dikali dengan B dikali dengan D yaitu luas dimensi daripada penampang balok. Misalkan kita mau berencana membuat balok dengan FC prime 25, nah maka akar dari 25 dibagi dengan 4 dikali FY. Nah, FY itu apa? FY itu adalah eh, apa namanya? Tegangan leleh daripada baja tulangan yang digunakan kemudian dikalikan dengan dimensi yang akan digunakan. Misalkan 300 dikali 600 dikurangi 60. Nah, kan kita mau buat misalkan dimensinya tuh 300 600 maka dikalikan 300 dikalikan juga 600 dalam 1 mm. Nah, ini kenapa dikurangi 60? 60 itu merupakan selimut beton. Jadi selimut beton itu tidak digunakan istilahnya apa? Luas 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 panjang maaf panjang daripada eh, bagian atas penampang ke ini tuh dikurangi 60 teh ke batas tulangan yang paling bawah kalau nggak salah. Nah, dihasilkanlah 482,14 mm persegi dikonversi ke cm jadi 4,82 cm persegi itu tulangan minimum.
Nah, ini ada dua rumusnya juga sama. Tulangan minimum sama dengan, atau rumus kedua adalah 1,4 per FY dikalikan B dikalikan dengan D. Nah ini. Nah, luas tulangan perlu harus lebih besar daripada luas tulangan minimum, sehingga digunakan luas tulangan perlu tahap 2000. Nah, misalkan berikutnya adalah konversi menjadi jumlah tulangan. Asumsikan terlebih dahulu diameter tulangan yang akan digunakan sebagai contoh. Oh, di PDF ini diasumsikan menggunakan diameter 16. Nah, tulangan perlu, atau tadi kan kalau di PDF ini, nah ini keperluan tulangannya itu luasnya sekian atau 12 cm persegi sekian lah. Kalau yang punya saya itu kan 18 cm persegi tadi asumsinya. Nah, misalkan kalau kita mau menggunakan diameter 16, kita hitung dulu luas panapang daripada diameter 16 dengan rumus lingkaran, yaitu seperempat pi dikalikan dengan D kuadrat. D-nya itu diameter, pi-nya itu kan udah ada 3,14 lah gitu. Nah, ini menghasilkan 2 cm persegi. Nah, kemudian yang 18 tadi dibagikan dengan 2. 18 bagi 2, 9. Kalau yang punya saya, struktur yang punya saya, berarti kebutuhan tulangannya itu 9 tulangan. Jadi, pada balok B 3060 digunakan 9D16 gitu. Kalau yang di PDF ini yang punya Bapak ini, kebutuhannya itu 7 tulangan, atau yang tadi nilai tertinggi daripada kebutuhan tulangan perlu yaitu 12 dibagi dengan luas daripada tulangan yang akan dipakai yaitu tulangan diameter 16 dibagi dengan 2 dapatlah 6,22 ini. Nah, ini tuh harus pembulatan, cuman pembulatannya itu jangan ke bawah. Kalau di struktur itu pembulatannya harus ke atas jadi supaya lebih kuat. Nah, didapatlah 6,22 dibulatkan menjadi 7. Berarti tulangan yang diperlukan adalah 7D16. Nah, langkah yang sama dilakukan untuk posisi tumpuan bawah, lapangan atas, dan lapangan bawah termasuk semua tipe balok dan kolom. Nah, ini kan tuh ada dua kalau bisa dilihat itu. Mana ya? Harusnya tuh nah seperti ini nih. Ini bagian kiri, ini bagian kanan gitu. Cuman kalau yang saya ini sepertinya harusnya tuh satu di atas satu di bawah, cuman error kayaknya atau ngebug gimana gitu. Jadi tulang apa lebarnya itu menumpuk gitu di satu tempat, jadi nggak kebaca. Bisa kita lihat di klik kanan ini kebutuhan tulangannya itu 12,5 cm persegi gitu. Nah, kemudian lanjut kita tulangan transversal sengkang, kita rubah dulu display ininya, kita ke shear. Oke. Nah, ini untuk shear tulangan geser atau sengkang atau apa namanya cincin begal gitu kalau di kita nyebutnya begal biasanya cincin yang kotak itu longitudinal line post major single post kita coba. Nah, tulangan transversal kalau yang di PDF yang punya Bapak ini nilai terbesarnya itu 0,07 cm persegi untuk tumpuan kanan balok yang diberi lingkaran merah. Nah ini nih kita dapat menampilkan dalam tampilan EG. Hitungan senggang diasumsikan terlebih dahulu menggunakan senggang ikat dua kaki diameter 10 sehingga luas tulangan yang diperoleh adalah api luas tulangan kita seperempat pi kuadrat dikali 2 sama dengan 1,57 per 1,5 kemudian dibagi dengan nilai yang dihasilkan di sum jarak minimum. Oh, ini untuk jarak sengkang, maksudnya dari satu sengkang ke sengkang lain itu dibutuhkannya dengan jarak 200 mm atau 20 cm dari satu sengkang ke sengkang lainnya tuh. Nah, ini D ini digunakannya diameter 10. Kalau untuk sengkang tuh biasanya tulangannya lebih kecil daripada tulang longitudinal. Nah, saya contohkan yang punya saya ini. Kebutuhan tulangan sengkangnya itu untuk balok ini 0,071. Ini kan 0,077. Misalkan
eh, kalkulator. Kalkulator. Nah, rumusnya itu adalah misalkan dengan diameter 10 itu ini 1,57 sama. Misalkan asumsinya sama, saya juga akan menggunakan tulangan sengkang berdiameter 10 mm. Nah, ininya itu 1,57-nya dibagi dengan yang tadi 0,071 sama dengan, nah, jaraknya itu kan 22,1126 cm. Cuman kalau di lapangan itu biasanya jaraknya itu per 5, misalkan 20, 25, 30, 35. Cuman yang umum digunakan itu biasanya 15 gitu kan. Jadi maksudnya pembulatannya tuh harus semakin rapat. Nah ini dibulatkannya tuh nggak ke 25, dibulatkannya tuh harus ke 20. Jadi tulangan sengkang itu semakin rapat, dia akan memperkuat balok atau kolom gitu. Kalau semakin jauh atau semakin besar jaraknya, jadi kekuatan menahan gesernya pun jadi berkurang. Makanya pembulatan daripada tulangan sengkang itu jadikan semakin rapat. Kemudian, nah ini tabel daripada hasil Bapak, hasil yang punya Bapak ini, hasil daripada 45, tipe balok 1, lebar sekian, tinggi sekian, tulangan atas dan tulangan bawahnya ini hasil analisis dapatlah sekian. Kemudian tulangan sengkangnya juga. Nah ini untuk kolom didapatlah juga, dengan catatan nilai tersebut harus dicek terhadap perbuatan detailing SNI 228.847/19. Jika jaraknya melebihi yang dipersyaratkan, maka harus digunakan jarak sesuai hitungan detailing. Nah, di sini masuk ke tulangan plat lantai. Jadi untuk analisis tulangan ya seperti itu gitu. Saya nggak bikin, cuman yang kurang lebih seperti itu. Kayak yang tadi ini contohnya, hitung dulu misalkan kita mau pakai diameter berapa, hitung luas daripada diameternya. Nah ini dibagi dengan 0,007 itu tulangan transversal perlu, yaitu yang tadi kalau punya saya kan 0,71, 0,071, jadi dibagi, dapatlah jaraknya. Punya saya tadi 20 juga sih, soalnya ininya 22. Nah, tabel hasilnya ini. Kemudian kita lanjut ke penulangan plat lantai. Kapasitas plat lantai dapat dihitung menggunakan persamaan PMN sama dengan PAS dikalikan dengan FY dikalikan dengan D min A per 2. Momen nominal tersebut kemudian dibandingkan dengan momen ultimate pada saat nilai P. Nah, ini nilai P itu beda-beda faktor reduksi tergantung daripada gaya atau elemen struktur yang kita gunakan. Misalkan gaya atau elemen struktur, momen gaya aksial atau kombinasi momen gaya aksial, P-nya 0,65 sampai 0,9. Gaya atau elemen struktur geser, P-nya 0,75, torsi 0,75, tumpu 0,65, zona angkur sekian, dan masih banyak lagi. Nilai faktor reduksinya, ini ada sesuai dengan SNI 2847/2019. Cek nilai momen yang terjadi pada plat. Klik display, show force stress, cek M1 dan M11 dan M12, lalu bandingkan dengan momen nominal pada plat lantai karena pada nominal gravitasi akomodasi 5,2 diperoleh M11 dan M12 6,6 km. Display show force stress, kita cek dulu 3D. Oh, kembali Pak, maaf. Nah, kita display show force stress. Bukan display di sini, disuruh apa? Show force stress, show force stress. M11, M11, M12.
M11 atau M22 oh atau jadi kita bisa pilih salah satu misalkan kita cek M11 untuk kombonya ini dipilih combo 2 minimal sudah resultannya kita aktifkan oke. Nah yang terjadi adalah ini kuning itu nol 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 itu berarti tidak ada gaya yang momen maksimum pelatihan di momen maxnya masa momennya enggak ya saya harusnya ada nilainya display show for stress mungkin shell stress resultan M no difference nah, ya. Yang itu menunjukkan nilai seperti ini baru oh, semua ininya juga gimana buat ini mungkin punya saya ini ada kesalahan atau saya kurang tahu posisi displaynya di mana yang jelas caranya seperti itu kalau mau melihat bukan di pada plat kalau di PDF klik display show force tes cek M11 dan 12 membandingkan pilih combo 2 tapi yang saya tadi kuning semua kalau kuning itu ya nol gitu gak ada momen negatif gak ada momen positif lanjut saja lah asumsi digunakan tulangan oleh D10 dengan diameter 10 jarak per 200 mm atau 20 cm maka luas tulangan pasang AS seperempat pi D kuadrat dikalikan B per S sama dengan seperempat pi D kuadrat dikalikan yang 1000 per S-nya itu jarak tulangan jarak jarak spasinya 220 cm sama dengan 392,5 mm persegi tinggi blok tegangan AS dikali FY per 0,82 si prime B 7,76. Nah, nomor nominal daripada ini karena yang ini diketahui maka I dikalikan AS dikalikan F Y dikali D min 42 maka V-nya pakai 0,9 AS-nya ini yang tadi dikalikan dengan 420 itu FY daripada budget ulangannya di dalam kurung dikali dengan D
D-nya itu 130 itu apa namanya, tebal platnya 11 cm dikurangi dengan A/2. Nah, si A-nya ini per 2. Nah, ini kan apa namanya, eh, D itu apa maksudnya tuh, yang 13 cm dikurangi 20 itu maksudnya selimut beton yang tadi. Jadi luas penampang terluar ke dalam tulangan terluar gitu. Jaraknya itu ya 20 cm per betonnya itu selimut beton. Dikalikan dengan 10 × 6, maksudnya ini dikonversi ke kilonewton meter, dapatlah PMN-nya itu 15. Nah, nilai tersebut lebih besar dari MU sehingga dikatakan dapat memenuhi yang betul. Maksudnya ini tuh kan fenomena, maksudnya nominal itu kapasitas daripada plat lantai kuat menahan momennya itu 15, sedangkan momen yang terjadi pada plat lantai ini 6,6 sekian kilonewton, berarti masih di bawah daripada kapasitas, berarti masih aman. Kalau ibaratnya ini kapasitasnya 15 sekian, terus momen yang terjadinya 20, berarti tidak aman alias bakal ambruk gitu kalau bilangnya mah, karena momen nominalnya itu cuma 15, sedangkan beban yang terjadi atau momen yang terjadinya itu di atas kapasitasnya yaitu 20. Pastinya tidak akan kuat menahan beban. Ya mungkin sekian dari saya Pak, untuk video analisis desainnya ini. Ini juga belum komplit ya punya saya, cuma nanti saya akan coba analisis lagi. Ini momen yang terjadinya nol gitu. Kesalahan. Ya baiklah Pak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.